Soal kedaulatan negeri Sabah tidak ada kompromi. Baru-baru ini ada kenyataan daripada pihak Filipina nak buat peta baru yang antara lain masuk dalam pasport dia, walaupun belum selesai di peringkat Senate dan komiti dia. Saya tak nak cakap panjang. Masukkan peta Sabah di atas pasport. Melalui jawatan kuasa Dewan Luar Negara Filipina dalam meluluskan rang Undang-Undang Dewan 6399 pada minggu lepas yang memasukkan wilayah Sabah dan Zon Ekonomik Eksklusif EEZ sejauh 200 batu sebagai sebahagian daripada peta pada muka hadapan pasport negara Filipina dengan tujuan menekan dan menegaskan tuntutan Filipina ke atas Sabah yang sebahagian daripada persekutuan Malaysia. Nak dibawa ke tribunal. I must state here, we will never concede. Kita tidak akan tunduk pada tuntutan seperti itu. Sabah kekal dalam Malaysia. Filipina kobarkan semangat perang melawan Malaysia untuk merebut Sabah demi kehormatan negara. Pendirian negara Persekutuan Malaya rupanya bukan hanya ditentang oleh Indonesia zaman dahulu. Ada juga Filipina yang wilayahnya yakni Sabah diambil paksa atas saat kemerdekaan Malaysia dikumandangkan oleh Tunlu Abdul Rahman atas izin Inggris. Kini generasi Filipina menuntut balas dan bersumpah akan merebut Sabah kembali yang telah diambil paksa oleh Malaysia. Departemen Luar Negeri Filipina (DFA) mengumumkan segera mengaktifkan North Borneo Bureau. Langkah berani ini menandai bahwa Filipina mengklaim Sabah sebagai wilayahnya dari kedaulatan Manila. Menteri Luar Negeri Menlu Filipina Teodoro Locsin Jr. memberikan informasi terbaru selama terkait pernyataan DFA. Ia menyebutkan bahwa kehormatan negaranya terlibat di sini. Meskipun kami menjaga perairan kami dengan ketat, kami tidak melupakan wilayah terestrial kami, kata Locsin, dikutip dari Rappler dan Pikiran Rakyat. Dalam upaya mengamankan apa yang menjadi milik kami, saya telah memutuskan untuk mengaktifkan kembali North Borneo Bureau setelah menyadari bahwa seluruh dunia telah melupakan klaim Sabah kami. Dengan santai, menunjuknya sebagai wilayah negara lain saat kami belum melupakannya, imbuhnya. Dia juga menambahkan bahwa klaim Filipina atas Sabah adalah salah satu dari beberapa ketidaksepakatan internasional. Kami dapat melakukan untuk kepentingan terbaik kami tanpa risiko kerugian apapun bagi negara kami, ungkapnya. Sabah dikenal dengan tanahnya yang kaya akan sumber daya alam. Wilayah ini sekarang diduduki oleh Malaysia, akan tetapi diklaim oleh Filipina sebagai bagian dari Mindanao. Pengumuman Locsin semakin meningkatkan klaim Sabah atas Filipina setelah sebagian besar ada pertukaran pernyataan dari diplomat dan politisi di kedua negara. Meskipun Filipina tidak pernah melepaskan klaim kedaulatannya atas Sabah, sebagian besar tetap menahan klaim tersebut demi menjaga hubungan harmonis dengan Malaysia. Locsin mengatakan pihaknya akan menangani masalah ini secara maksimal. Dia juga mengatakan orang-orang yang datang ke Sabah tidak dipandang sebagai tanpa kewarganegaraan. Mereka pasti orang Filipina karena Sabah adalah milik kita. Hanya itu saja, jika Malaysia tidak menyukainya, itu terlalu buruk bagi mereka. Pernyataan tentang persahabatan ASEAN itu tidak akan menghalangi pernyataan saya tentang apa milik kita, ujarnya. Merespon Filipina, Malaysia tegaskan kedaulatannya atas Sabah. Malaysia bereaksi keras terkait kepemilikan atas Pulau Sabah yang digoyang oleh Filipina. Kementerian Luar Negeri Malaysia, Wisma Putra, menegaskan bahwa negara bagian Sabah adalah bagian dari Malaysia untuk selamanya. Menteri Luar Negeri Malaysia, Hishamuddin Hussein, mengatakan Malaysia sudah membuat pendirian sebelum ini mengenai Sabah dan tidak ada persoalan lagi mengenai negara bagian tersebut. Sabah selamanya akan menjadi bagian dari Malaysia, ungkapnya melalui cuitan Twitter.
Politikus UMNO ini juga membagi videonya saat pidato di parlemen pada tanggal 15 Agustus yang lalu bahwa Malaysia menentang ucapan pejabat Filipina Teodoro Locsin Jr. yang mengatakan Sabah tidak di wilayah Malaysia. Dalam video tersebut, Hishamuddin menganggap pernyataan tersebut sebagai tidak bertanggung jawab karena menyatakan Sabah bukan bagian dari Malaysia. Sebelumnya, media Filipina menyatakan Komite Urusan Luar Negeri DPR telah menyetujui RUU pengganti yang mewajibkan pencetakan peta negara termasuk zona ekonomi eksklusif 200 mil dan Sabah pada paspor. Komite tersebut menegaskan langkah yang mengharuskan pencetakan peta negara pada paspor bertujuan untuk menekankan dan menegaskan kemenangan Filipina di Laut Filipina Barat atas Cina pada pengadilan arbitrase di Den Haag, Belanda. Rancangan undang-undang tak bernomor yang disetujui Kamis yang lalu juga mendorong diskon 32% untuk biaya pemrosesan, penerbitan, dan pembaruan paspor untuk warga senior. Filipina baru-baru ini mengajukan protes diplomatik terhadap agresi Cina di Laut Filipina sebagai tindakan yang diklaim terakhir sebagai provokasi ilegal di perairan yang diperebutkan. Bahkan Malaysia sempat panggil duta besar Filipina gara-gara klaim Sabah tersebut. Kementerian Luar Negeri Malaysia memanggil duta besar Filipina untuk Malaysia terkait isu klaim Filipina terhadap negara bagian Sabah sebagai bagian dari negara tersebut. Kemenlu Malaysia menolak tegas klaim tersebut. Setiap kali ada pernyataan terkait isu tuntutan atas Sabah timbul, Kementerian Luar Negeri mengambil tindakan segera bagi menolak pernyataan-pernyataan tersebut, ujar Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Kamarudin Jafar di Parlemen Malaysia Kuala Lumpur saat menjawab pertanyaan anggota parlemen. Anggota parlemen kawasan Bandar Tun Razak ini mengatakan pihaknya juga mengeluarkan pernyataan pers atau memanggil duta besar Filipina ke Kementerian Luar Negeri. Tindakan-tindakan demikian adalah bertujuan menegaskan pendirian Malaysia terhadap status negeri Sabah. Dia mengatakan isu Sabah disampaikan Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Filipina yang mengadakan proses untuk mewujudkan RUU mengganti atau membatalkan Akta Republik nomor 8239 yang juga dikenal sebagai Akta Paspor Filipina pada tahun 1996. Usulan tersebut telah diluluskan di komisi tersebut meliputi perkara-perkara berhubungan tujuan Undang-Undang Paspor Filipina, pendirian pusat pemrosesan paspor di wilayah Filipina, penetapan tempo sah paspor dan sebagainya. Salah seorang anggota komisi Rufus Rodriguez telah membuat usulan memasukkan kawasan maritim yang dituntut oleh Filipina di Laut Cina Selatan dan juga wilayah Sabah ke dalam peta Filipina dengan tujuan peta baru tersebut dimasukkan dalam paspor Filipina, ungkapnya. Kementerian Luar Negeri amat menghargai sentimen dan dukungan terhadap pendirian Malaysia sebagaimana disampaikan anggota parlemen. Saya ingin menekankan bahwa pemerintah amat prihatin dan senantiasa mengambil serius berkenaan isu tersebut. Pemerintah tidak akan sekali-kali berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Malaysia, ungkapnya.